Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Aulia, NIM 1708 10 10 1200. Saya akan menjelaskan fungsi logika. Yang pertama ada N. N adalah fungsi untuk mencari nilai dengan perbandingan dan. Jadi menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan menghasilkan false jika ada salah satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Di sini contoh kasusnya ada peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 7. Jadi jika 7 atau di bawah 7 maka dinyatakan gagal. Yang pertama ada Cici, nilai teori 9 dan nilai praktik 9. Keterangannya lulus. Jadi penulisan fungsinya adalah if dalam kurung N dalam kurung lagi E27 lebih dari nilai 7, F27 lebih dari nilai 7, kurung tutup, lalu lulus dan gagal. Jadi karena nilainya teori dan nilai praktiknya 9, maka dinyatakan lulus. Lalu contoh lainnya adalah Adit, nilai teorinya 7 dan nilai praktiknya 9, maka dinyatakan gagal karena ada nilai yang pas 7, karena jika mau lulus hasilnya harus di atas 7. Lalu berikutnya adalah if. Hampir sama. Untuk if hampir sama seperti N, namun yang berbeda if itu untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Contohnya di sini adalah Ani, nilai 1, 2 adalah 40 dan rata-ratanya 40. Jadi penulisan fungsinya adalah if F7 kurang dari 60 tidak lulus atau lulus, dan hasilnya tidak lulus karena kurang dari 60 nilainya. Dan untuk contoh lain ada Ali, nilai 1 70, nilai 2 88 dan rata-ratanya adalah 79. Jadi karena rata-ratanya di atas 60, maka Ali mendapatkan hasilnya lulus. Nama saya Nadira Tiara Jasmine, NIM 1708 10 10 11 90. Di sini saya akan menjelaskan fungsi logika multi-if. Fungsi multi-if yaitu untuk menguji kebenaran suatu kondisi di mana logikanya terdapat lebih dari satu. Untuk penulisan fungsinya yaitu fungsi if dalam kurung x, y, z, di mana x yaitu logical test, y yaitu values if true, dan z yaitu values if false. Sesuai dengan yang ada di gambar ini, ketentuan tooltipsnya sebagai berikut. Logical test yaitu ada 3 logical test mulai dari F7 kurang dari 60, F8 kurang dari 80, F9 kurang dari 90, yang artinya logika if lebih dari 1. Values if true-nya ada 3 sesuai logical test yaitu huruf D, C, dan B, yang artinya jika logikanya sesuai dengan ketentuan maka akan diberikan huruf sesuai ketentuan logikanya. Untuk values if false, untuk false-nya hanya ada 1 yaitu A, yang mana artinya jika logikanya tidak sesuai ketentuan maka akan diberikan hasil A yang tidak mempunyai logika atau false. Di sini untuk mendapatkan nilai huruf B, kita perlu memasukkan fungsi if dengan logical test-nya atau x-nya F7 kurang dari 60, value if true-nya D, dan value if false-nya seperti yang ada di contoh. Maka kita akan mendapatkan nilai B. Untuk C, kita perlu memasukkan di logical test F8 kurang dari 60, value if true-nya D, dan value if false-nya sisanya. Maka akan dapat hasil C. Untuk D, kita perlu memasukkan F10 kurang dari 60, maka nilainya D, value if false-nya seperti berikut. Maka hasilnya D. Untuk lulus, kita perlu memasukkan fungsi if F7 kurang dari 60 di logical test, value if true-nya tidak lulus, value if false-nya lulus. Jadi jika F7-nya kurang dari 60, maka hasilnya tidak lulus. Value if false-nya lulus. Maka klik OK. Hasilnya lulus. Untuk tidak lulus, kita perlu memasukkan fungsi logical test-nya F7 kurang dari 60, value if true-nya tidak lulus, dan value if false-nya lulus. Klik OK.
maka hasilnya tidak lulus. Untuk penulisan fungsi dari semua ini, kita perlu menulis fungsi sebagai berikut. If F7 kurang dari 60 sama dengan D, if F7 kurang dari 80 sama dengan C, if F7 kurang dari 90 sama dengan B, maka value if false-nya A. Seperti berikut. Sebetulnya multi-if merupakan gabungan dari beberapa single if. Dilihat dari penggunaan rumusnya, jumlah if yang digunakan lebih dari satu. Artinya, jika ada logika if yang tidak sesuai dengan ketentuan logika, maka prosesnya akan berlanjut kepada fungsi if berikutnya sampai fungsi terakhir. Seperti yang tadi. Contoh gambar di atas merupakan contoh penggunaan multi-if untuk menghasilkan nilai huruf sesuai rata-rata yang akan diproses sesuai logika if yang dibuat. Saya Nabila Tasa Enji, NIM 1708111196 akan menjelaskan fungsi logika yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi logika not. Not sendiri berfungsi sebagai menghasilkan true jika kondisi yang diduga salah dan false untuk kondisi yang diduga benar. Untuk penulisan dari fungsi logika not sendiri. Untuk penulisan dari fungsi not sendiri itu ada sama dengan if, lalu buka kurung, not, lalu ambil data di bagian rata-rata punya Irwan karena kita akan ambil contohnya Irwan. F, lalu tanda kurang lebih besar dari 60 karena rata-ratanya di sini itu adalah 60, nilai rata-ratanya 60. Lalu kita tutup kurung dan tulis lulus dan gagal karena kita di sini akan mencari hasil di rata-rata siswa di sini, hasil ulangannya itu mereka lulus atau gagal. Kita tulis dulu lulus, lalu gagal, lalu kita tutup kurung. Langsung aja kita enter. Untuk hasilnya dari Irwan sendiri itu hasilnya lulus. Lalu kita akan mencari contoh dari yang nilainya rendah. Kita ambil saja nilainya si Dendi. Sama, rumusnya yaitu sama dengan if, lalu buka kolom, ditulis not, lalu ambil ke kurung lagi, ambil ini, rata-rata dari nilainya dia yaitu 55. Lalu lebih kecil, tanda lebih kecil dari 60 karena dia di bawah rata-rata standar yang sudah ditentukan. Lalu tutup kolom dan tulis lulus dan gagal agar kita tahu hasilnya dia lulus atau gagal. Kalau sudah, kita tinggal tutup kolom lalu diklik untuk melihat hasil. Nah, hasilnya yaitu gagal untuk Dendi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi logika yang terakhir yaitu OR. Di sini OR itu memiliki fungsi menghasilkan true jika argumennya itu dinilai benar dan false jika argumennya dinilai salah. Di sini ada contoh 4 siswa dalam satu kelas. Di sini ada nilai pertama dan nilai kedua. Kita akan mengambil contoh dari nilai yang paling tertinggi. Contohnya diambil di siswa yang pertama aja. Yaitu penulisan fungsinya itu sama yang sebelumnya, cuman perbedaannya hanya ada tulisan OR dan not-nya aja. Jadi penulisannya itu sama dengan if, buka kolom lagi. Nah, kita akan memilih nilainya untuk siswa yang pertama ya. Di sini ada nilai pertamanya dia itu ada 90, lalu tanda lebih besar dari rata-rata nilainya 60,
Lalu kita tutup kolom. Lalu kita ambil O. Lalu kita ambil untuk nilai yang kedua, yaitu 80 dan tanda yang lebih besar, karena rata-ratanya tadi 60. Lalu kita tutup kolom dan tulis, karena kita akan mengerti hasil dia lulus atau tidak, jadi kita harus nulis her itu sebagai gagal, dan ditulis lagi untuk lulus. Nah, lalu kita tutup kolom dan kita lihat hasilnya. Hasilnya untuk siswa yang pertama adalah lulus. Lalu selanjutnya kita akan yaitu siswa Tony dengan penulisannya itu sama, if, dan ini buka kolom, lalu or, lalu buka kolom lagi, ambil nilai di pertama, dia dapat 70, lalu tanda lebih besar dari 60 karena nilainya lebih besar, dan koma. Nilai yang kedua dimasukkan, yaitu 46. Nah, 60. Lalu kita tulis her dan lulus, karena kita akan melihat hasil dia lulus atau gagal dalam ujian, nilai ujiannya. Lulus. Tutup kolom, kalau sudah tinggal di enter. Hasilnya dia gagal, her, atau kata lainnya tuh her. Sekian video pembelajaran dari kami kelas sebagai kelompok 4. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf jika banyak salah dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.